Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu setelah salat subuh 15 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati talabah, hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ad-daurah asy-syar'iyyah, yaitu kajian Islam intensif fi akhta'il musallin, dalam kesalahan-kesalahan orang salat. Dan kita sudah sampai kepada nomor 3 Pada kesempatan kali ini kita membahas nomor 3 berkaitan dengan sifat salat. Artinya kesalahan yang sering terjadi di dalam tata cara salat.
pada poin F halaman 2, kesalahan yang sering terjadi di dalam duduk dan tasyahud serta salam. Di dalam duduk dan tasyahud serta salam. Yang pertama yaitu permasalahan pengucapan assalamu alayka ayyuhan nabi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengucapkan tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kemudian setelah itu mengucapkan apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di beberapa pendapat para ulama dianjurkan untuk mengganti lafalnya. Bukan assalamu alaika ayyuhan nabi yang biasa kita baca. Karena itu ketika Nabi masih hidup. Seperti kita mengucapkan assalamu alaikum ketika Nabi masih hidup. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka ketika meninggal, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengucapkan assalamu alan nabi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, assalamu alan nabi, mengucapkan assalamu alan nabi. Apa bedanya dengan lafal yang pertama? Lafal yang pertama apa? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan assalamu alan nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wa huwa baina dhahranina." Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Falamma qubil, ketika beliau sudah meninggal, qulna assalamu, yakni alan nabi. Assalamu yaitu alan nabi, tanpa assalamu alaika ayyuhan nabi. Nah, ini kalau seandainya ini benar dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka boleh kita mengucapkan assalamu alan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini mencontoh dari para salaf saleh. Mencontoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Paham ini para ikhwah? Jadi lafal yang pertama bagaimana? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafal yang kedua bagaimana? Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini. Kemudian tetapi kalau ada orang yang mengatakan, "Ustadz, saya mau yang di zaman Nabi saja." Itu kan pemahaman para sahabat. Maka kita katakan sebagian besar ulama tetap pada lafal yang itu. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi siapa yang mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi dan dia berarti bersandar kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil pendapat yang benar. Siapa yang mengikuti pemahaman Abdullah bin Mas'ud, dan beliau adalah salah seorang dari ulama para sahabat, ulama para salaf saleh,
maka dia berhak untuk mengambil pendapat tersebut, yaitu dengan mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Taib. Kemudian 3F titik 2, penambahan lafal sayyidina ketika membaca sholawat di dalam tasyahud. Penambahan lafal sayyidina ketika membaca sholawat dalam tasyahud. Jadi ketika kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, habis itu kita membaca apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sebagian orang ada yang mengucapkan kata sayyidina dengan cara bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, sayyidina Muhammad. Maka perhatikan para ikhwah, ucapan selawat di dalam sholat. Lihat ya, ini kata-kata di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak jadi masalah. Di dalam sholat dengan menambahkan sayyidina, maka ini adalah terjadi pertentangan di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Terjadi pertentangan di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, iya, ittiba'ul alfaz al-ma'thurah arjah. Betul, mengikuti lafal-lafal salawat yang sudah diriwayatkan dengan sahih lebih benar. Maka kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala apa? Langsung apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa pengucapan apa? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama bermadhab Syafi'i begitu mengatakan, mengucapkan, mengikuti lafal-lafal yang diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih lebih kuat. Kemudian beliau mengatakan, akan ada orang sering mengatakan, itu Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan para sahabatnya untuk bersalawat tanpa mengucapkan sayyidina, itu kan karena beliau tawadhu, karena beliau kan rendah hati kepada para sahabatnya, beliau tawadhu. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wala yuqal la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu, dan tidak dikatakan bahwasanya itu perbuatan karena beliau sedang bertawadhu. Ya, tidak dikatakan demikian. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpendapat bahwa itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawadhu, maka kita katakan tidak demikian. Beliau tidak melakukannya untuk tawadhu. Kenapa? Sedangkan umatnya harus tetap menghormati beliau, maka umatnya harus tetap pakai sayyidina. Kata beliau, wa ummatuhu mandubatun ila an taqula dzalika kullama dzakar. Dan umatnya dianjurkan untuk mengucapkan kata sayyidina setiap kali mengucapkan selawat. Ini tidak demikian pendapatnya. Lianna naqul law kana rajihan la jaa 'anis sahabah thumma 'anit tabi'in wa lam naqif fi syai'in minal athar an ahadin minas sahabah walat tabi'in. Karena kalau seandainya kata sayyidina memang dianjurkan untuk dikerjakan, maka niscaya akan ada riwayat dari para sahabat mengucapkan sayyidina di dalam bersalawat di dalam sholat. Akan ada riwayat dari tabi'in kata sayyidina di dalam bersalawat di dalam sholat. Dan kata beliau, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, mengatakan, kami tidak mendapati satu riwayat pun dari seorang sahabat pun dan juga dari tabi'in annahu qala dzalika
ma'a kathrati ma warada anhum min dzalik. Bahwa ada riwayat seperti itu, padahal riwayat-riwayat tentang sholawat di dalam sholat sangatlah banyak. Dan kemudian kata beliau, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa huwa min aktsarin nasi ta'dhiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa 'umdatu ahli madhhabih, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pendiri, founding father, pendiri dari mazhab Syafi'i, rujukan di dalam mazhab Syafi'i. Beliau saja di dalam kitab Al-Um yang merupakan rujukan dalam mazhab Syafi'i. Buku asal mazhab Syafi'i itu Al-Um. Maka beliau ketika di dalam pendahuluan kitab beliau bersolawat atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Tidak pakai kata Sayyidina. Jadi jangan khawatir. Ketika mungkin di sekitar Anda teman-teman ya banyak yang mengucapkan kata Sayyidina saat sholawat di dalam sholat, maka itu adalah tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan khawatir akan hal itu. Paham ini para ikhwah? Ya, Ustaz banyak orang ngerjakannya. Maka kita katakan meskipun banyak, kalau tidak ada contohnya, mau kita ikuti atau tidak? Karena kenapa tidak mau mengikutinya? Karena nanti di akhirat yang ditanya oleh Allah adalah madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul? Bukan apa yang kalian ikuti dari orang banyak, bukan. Paham ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya, adapun di luar salat tidak mengapa. Ketika khutbah enggak mengapa pakai sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa sayyidina Muhammad. Kata khatib kalau lagi khutbah Jumat. Ini tidak mengapa. Khusus untuk di dalam apa? Salat. Kita mencontoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Taib. 3F, kesalahan yang sering terjadi di dalam duduk dan tasyahud serta salam. 3, kesalahan dalam lafal bersolawat. Ya, kesalahan dalam lafal bersolawat, yaitu menambah-nambah dalam lafal bersolawat. Lafal yang paling sahih menurut jumhur ulama adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu lafal yang kebanyakan para ulama menunjukkan bahwa lafal ini adalah lafal yang paling sahih, yang paling disyariatkan, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Ya, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Ada misalkan lafal yang sering ditambahkan, yaitu dengan cara Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Nah, ini tidak
ada lafalnya di dalam salawat, di dalam sholat. Yang ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paham ini? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakanlah lafal salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. 3F.4 tidak membaca salawat di tasyahud awal. Ya, tidak membaca salawat di tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa maksudnya? Para santri sekalian. Tasyahud awal apa maksudnya? Duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud. Pada salat apa? Tasyahud awal. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Itu namanya ada tasyahud awal. Orang menyebutnya tasyahud awal atau tahiyatul ula. Ya, tasyahud awal atau tahiyatul ula. Termasuk kekeliruan adalah tidak membaca sholawat di tasyahud awal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu pendapat dari para ulama bahwasanya sholawat dibaca pada tasyahud awal. Ya, bahwasanya sholawat dibaca pada tasyahud awal. Tetapi jumhur ulama berpendapat, jumhur itu apa artinya? Mayoritas. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasan tasyahud awal hanya pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja. Ustaz, kalau saya sampai situ saja nggak pakai salawat pada tasyahud awal bagaimana? Maka jawabannya sah sholatnya menurut pendapat siapa? Pendapat jumhur ulama. Ya, menurut pendapat jumhur ulama. Naam. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa tasyahud, saya bacakan perkataan beliau, wat tasyahhudu fil ula wa tsaniyah lafzun wahidun la yakhtalif. Yang artinya bertasyahud pada tasyahud awal atau tasyahud yang kedua, yaitu tasyahud akhir, adalah satu lafal yang tidak berbeda. Wa ma'na qauli tasyahud at-tasyahhudu was-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam la yujzihi ahaduhuma 'anil akhar. Dan maksud dari ucapkanku bertasyahud adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian bersalawat. Tidak sah satu tanpa lainnya. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa orang yang sholat tasyahud awal maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sampai selesai. Tidak sah tasyahud awalnya, sholatnya, kalau seandainya seseorang cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah saja, tidak sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya
membaca sholawat pada tasyahud awal sholat zuhur, tasyahud awal sholat asar, tasyahud awal sholat maghrib, tasyahud awal sholat isya. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ustadz yang Ustadz kerjakan apa? Saya sering dua-duanya. Saya kadang cuma tasyahud saja, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan rasulullah, kemudian saya bangun. Bisa juga pakai sholawat, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa juga pakai sholawat. Bisa sholawatnya lengkap sampai innaka hamidum majid, bisa hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dua-duanya bisa dikerjakan. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian 3F.5, selalu duduk dengan cara tawarruk meskipun di dalam sholat yang cuma 2 rakaat, atau selalu duduk dengan cara iftirash meskipun di dalam sholat yang 4 rakaat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apa itu duduk tawarruk? Siapa yang bisa jawab? Yang belakang-belakang terutama. Erwan, apa itu duduk tawarruk? Sampingnya abid ulya. Apa itu duduk tawarruk? Sampingnya rizki. Apa itu duduk tawarruk? Duduk tasyahud akhir. Bagaimana bentuknya? Siapa namanya? Habibi? Siapa? Di samping Rizki? Habibi, gimana bentuknya? Begitu. Bisa menceritakan Raffi Andika. Termasuk syarat jadi seorang pendakwah, dia harus bisa berbicara menceritakan sebuah gerakan agar bisa dipahami. Makanya penting sekali mengenal pengertian di dalam perbuatan. Duduk tawarruk adalah duduk di atas warak. Warak bahasa Arab artinya pipi pantat. Duduk di atas pipi pantat dengan cara telapak kaki kanan ditegakkan. Lihat ya, saya sekarang menceritakan sebuah gerakan. Ini penting agar seorang pendakwah bisa menceritakan sebuah gerakan. Menegakkan telapak kaki kanan dan merebahkan betis kiri dan memasukkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Kemudian duduk di atas pipi pantat. Duduk di atas pipi pantat. Itulah yang disebut dengan tawarruk. Kalau antum mau mudahnya, ya seperti yang diucapkan tadi, duduk tasyahud akhir. Ya, ini namanya duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash, apa pengertiannya? Faslul tsamin. Siapa yang mau jawab? Duduk iftirash adalah duduk, naam, Fadil, jawab. Duduk di rakaat kedua. Taib. Kalau ada orang yang tidak paham duduk di rakaat kedua gimana? Bagaimana lagi kita jawabnya? Siapa yang mau jawab? Naam. Adrian. Duduk tasyahud awal, betul. Tetapi ceritakan bagaimana duduk iftirash. Lihat, catat baik-baik. Duduk iftirash adalah duduk di atas rebahan
telapak kaki kiri. Saya ulangi, duduk iftirash adalah duduk di atas rebahan telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Nah, kira-kira kalau orang mendengar paham nggak? Duduk di atas rebahan telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Menegakkan telapak kaki kanan. Paham ini para ikhwah? Tadi siapa yang mencatat duduk tawarruk? Siapa yang mencatat pengertiannya? Baca Asy-Syifa. Warak warakaf. Warak itu adalah pipi pantat dan menegakkan telapak kaki kanan, memasukkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Begitu pengertian yang lengkap dari duduk tawarruk. Karena kadang kita tidak bisa mempraktekkan. Ya, kalau lagi pas berdakwah, begini loh ibu-ibu, nggak ada prakteknya, nggak bisa. Ya, sedangkan kemudian yang di jauh sana nggak bisa melihat kita. Ya, nah, bagaimana caranya? Harus dengan bisa berbicara mengungkapkan sesuatu. Maka itulah pentingnya pengertian. Paham? Fahimtum jami'an? Fahimta ya Jihad Hasani Abid Nur. Enak-enak tidur di mana? Kalian ini aneh-aneh aja. Enak tidur di atas kasur, tidur di kamar mandi. Ya. Jangan diulangi. Fahimta ya Hasani? Fahimta ya Abid Nur? Fahimta ya Jihad? Saya dulu punya pengalaman di pesantren. Saya kan anak pesantren banget. Habis SD, SDN, saya ke pesantren. Kemudian pesantren 6 tahun. Lalu pengabdian di pesantren juga 1 tahun. Lalu di pondok tahfidz 2 tahun. Makanya saya tidak ingin santri-santri saya seperti saya. Sesudah SMA baru menghafal. Karena menggunakan waktu lagi. Sayang kalian kalau menggunakan waktu. Saya ini anak pesantren banget. Jadi paham betul apa yang kalian lakukan. Dulu cerita ini ya. Kita di Pondok Modern Gontor, Darussalam Gontor. Itu ada kegiatan drama berbahasa Arab. Dan ini kebanggaan. Kalau kita kebanggaan setiap, dulu bahasanya rayon. Rayon itu setiap kamar, setiap asrama. Nanti kan insya Allah kalian pindah ke asrama yang baru kita buat. Nanti ada nama-namanya. Nama asrama ini, asrama ini. Kalau ini kan baru nama kamar. Nah, setiap rayon, setiap asrama berlomba untuk menang di dalam drama berbahasa Arab. Saya waktu itu musyrif seperti Ustadz Wildan sekarang seperti dulu musyrif. Ya, saya yang menggerakkannya. Saya yang melatih mereka untuk bisa drama pakai bahasa Arab. Dan itu kalau menang sebuah kebanggaan gitu. Ini kebanggaan kita, rayon kita. Paling bagus bahasanya. Waktu itu padahal sudah dilarang untuk latihan malam-malam. Akhirnya kan ada gedung kayak begini, gedung satu lah. Gedung satu, tetapi ada di atasnya tidak ada atap, ada di atasnya jemuran-jemuran gitu. Tempat menjemur pakaian. Paham ya? Malam-malam habis sholat Isya kita latihan. Latihan semangat-semangat, datang bagian keamanan. Kalau di sini seperti Ustadz Wildan lah, bagian keamanan datang. Lucu, ada sebagian santri yang guruk bawah
ketemu bagian keamanannya santai saja. Sedangkan saya sebagai musyrif, mudabbir kita menyebutnya kalau di kantor, saya bingung gimana ini. Saya mau turun. Ini jangan diikuti ya. Saya akhirnya ambil pakaian. Biar supaya dikira saya sedang mengambil jemuran. Tapi akhirnya ketahuan karena saya panglimanya di situ. Akhirnya saya dipanggil oleh bagian keamanan. Bagian keamanannya waktu itu kelas 6 SMA, berarti kelas 12 kalau kita ya. Sedangkan waktu itu saya masih kelas 5. Jadi musyrif itu biasanya kelas 5. Makanya ini nanti para santri yang sudah jadi kelas 2 SMA akan jadi musyrif. Ya, akan jadi musyrif. Mungkin akan memberdirikan seperti ini santri-santri baru nantinya. Siapa yang cocok jadi bagian keamanan dari kelas 8 sekarang? Tidak cocok yang harus keras suaranya, harus tegas. Dipanggillah saya di bagian keamanan. Kalau sudah dipanggil bagian keamanan, wah itu bahaya. Di sini pukulannya masih tidak ada pukulan, kita nggak boleh mukul, ya, tidak boleh memukul. Kalau dulu itu waktu tahun 96, sekarang 2020, ya 96. Kalau dulu saya dipanggil, kenapa kamu latihan bla 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 pakai bahasa Arab. Saya bilang mana nasta'id, lam nasta'id, kita belum siap, kita harus latihan. Wah, itu para santri-santri bawahan saya, anggota rayon saya, nunggu gimana nasibnya ini, nasibnya gimana. Karena kalau sudah masuk bagian keamanan, habis. Apa yang terjadi? Saya dipukul. Pakai 2 rotan. Rotannya mungkin sebeginilah. 2 digabung, dipukul. Dari bawah kaki sampai atas. Pulang-pulang berdarah ini. Sama kawan-kawan di rayon, di asrama, sebagai dianggap sebagai pahlawan. Ya, orang berdarah-darah dianggap sebagai pahlawan. Nah ini tidak boleh. Mau dibegituan, mau? Di pesantren ini tidak ada pukulan, nggak boleh mukul. Jadi kalau cuma push up di lapangan panas, ya biasa, ya biasa. Makanya jangan, kalau tidak ada peraturan di sebuah, kita saja dalam hidup, saya ini dalam hidup, tidak ada peraturan, hancur. Cuma mager aja, kaum rebahan. Ya, main handphone, rebahan. Tapi harus ada peraturan. Jadi jam sekian, saya ingat sekali dulu ketika kecil diajari oleh bapak saya punya jadwal. Sampai ke pesantren saya lakukan itu semuanya. Jadi jam 5 sampai jam 6 pekerjaan ini. Jadi jam 6 sampai jam 7 pekerjaan ini. Itu selalu di pesantren saya buat itu. Agar hidup kita teratur. Ada yang kita capai. Ada yang kita kerjakan, ada yang tidak kita kerjakan. Enggak apa-apa biarannya, yang penting kita ada jadwal. Ya. Jangan tidur di kamar mandi. Jihad. Kasurnya enggak enak ya jihad. Saya kaget kok ada yang tidur di kamar mandi. Ya. Karena kalian kalau ke atas-atas, kemudian nanti musyrif mengecek, tidak ada, kita yang bertanggung jawab. Kita yang bertanggung jawab terhadap orang tua kalian. Ya, kemudian kalau ke atas sini ada barang-barang yang tidak boleh sembarangan, nanti pecah, nanti rusak dan seterusnya. Fahimtum jami'an? Nah, iftirash, kembali ke iftirash, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan kalau sholat subuh selalu tawarruk. Dan ini khilaf di antara para ulama. Ini tidak terlalu digembar-gemborkan. Madhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa setiap sholat yang setiap tasyahud
yang diakhiri dengan salam maka duduknya tawarruk. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Setelah ini akan saya tanya. Setiap tasyahud yang diakhiri dengan salam maka duduknya tawarruk. Ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Setiap tasyahud yang diakhiri dengan salam maka duduknya apa? Tawarruk. Itu sholat apa? Seperti sholat apa? Seperti subuh. Meskipun dia 2 rakaat maka duduknya tawarruk. Karena setelah tasyahud ada salam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Kemudian berdoa minta perlindungan dari 4 perkara. Kemudian mengucapkan salam. Kalau yang seperti ini setiap tasyahud yang diakhiri dengan salam maka duduknya apa? Tawarruk. Ini mazhab siapa? Syafi'i. Adapun mazhab Imam Ahmad tidak. Mazhab Imam Ahmad adalah setiap tasyahud di yang kedua, setiap tasyahud yang kedua dan setelahnya salam maka duduknya tawarruk. Apa perbedaannya? Ada kata-kata kedua. Setiap tasyahud yang kedua dan setelahnya salam maka duduknya secara apa? Tawarruk. Maka duduknya secara tawarruk. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i sholat subuh duduknya iftirash atau tawarruk? Tawarruk. Yaitu kaki kanan begini, kaki kiri dimasukkan. Duduk di atas apa tadi namanya? Warq. Duduk di atas apa? Warq. Waw, ra, kaf. Warq apa artinya? Pipi, pantat. Taib. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad, kalau sholat subuh duduknya secara apa? Iftirash. Nah itu bedanya. Paham? Menurut, saya akan tanya sekarang. Perhatikan yang saya lihat kurang perhatian. Paling belakang. Bukan kurang perhatian sih, saya akan tanya saja. Paling belakang. Ahnaf dia perhatian, cuma saya ingin nanya. Kalau sholat Jumat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i duduknya secara tawarruk. Kenapa? Barakallahu fiik. Kenapa? Hadi. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i setiap tasyahud maka duduknya tawarruk. Raihan. Kenapa? Kenapa sholat Jumat menurut Imam Asy-Syafi'i duduknya tawarruk? Karena tasyahudnya diakhiri salam. Sedangkan Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad bertawarruk hanya pada tasyahud yang keberapa? Yang keempat. Ada tasyahud keempat? Tasyahud kedua. Baru apa? Tawarruk. Fahim tum? Itu perbedaan pendapat. Jadi kalau antum dilihat di luar sana ada orang qobliyah, ba'diyah, duduknya tawarruk sudah enggak bingung. Karena berarti dia memakai pendapat siapa? Imam Syafi'i. Apa alasan Imam Syafi'i?
Karena tasyahud yang diakhiri salam harus apa? Tawarruk. Fahim tum? Taib. Ustadz pengambil pendapat apa? Saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad, yaitu setiap yang tasyahud yang kedua yang diakhiri salam baru duduknya tawarruk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW idza jalasa fir raq'atil akhirah, beliau jika duduk di rakaat yang terakhir, dalam riwayat yang lain idza jalasa litasyahhudil akhir, jika duduk di dalam tasyahud yang terakhir, maka jalasa mutawarrikan, beliau duduk dalam keadaan tawarruk. Paham ini semua? Taib. Ini para ikhwan yang dirahmati. Tetapi ini siapa saja yang duduknya sholat 2 rakaatnya dia tawarruk atau iftirash, maka dua sholatnya apa? Sah. Jadi jangan nanti ketemu teman, oh kamu salah tuh. Enggak. Ya. Kalau tidak perlu ditegur. Kalau ditanya baru kita sebutkan kenapa duduknya seperti itu. Duduk sholat subuh, duduk sholat Jumat. Ya. Maka jawabannya seperti itu. Saya mengambil pendapat Imam Ahmad. Dan juga pendapat Imam Ahmad berdasarkan dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, minas sunnah an yaftarisha ar-rajulu rijlahu. Duduk yang sunnah saat sholat, saat tasyahud adalah ketika beriftirash, ketika duduknya iftirash. Jadi asal hukum duduk tasyahud di dalam sholat adalah iftirash. Fahimtum? Taib. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian selanjutnya sebelum terakhir, kesalahan yang sering terjadi dalam duduk dan tasyahud serta salam, mengingkari orang yang menggerakkan telunjuknya ketika bertasyahud. Nah, ini para ikhwah, ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, ada hadis yang diriwayatkan. Perhatikan, dicatat baik-baik. Ini sering antum ditanya nanti di luar. Kenapa tuh gerak-gerak? Ya. Orang kan begini aja, kenapa dia gerak-gerak? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur. Beliau berkata, la anzuranna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Sungguh aku akan benar-benar melihat, lihat di situ penekanan penting. Aku akan benar-benar melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Berarti beliau kan benar-benar memperhatikan. Tsumma qa'ada, tsumma rafa'a isbi'ahu wa ra'aituhu yuharriquha yad'u biha. Lalu beliau mengangkat jarinya. Seperti ini, mengangkat jarinya. Dan aku melihatnya menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Apa maksudnya? Adalah ketika kita duduk tasyahud atau tahiyat, at-tahiyat itu langsung digerakkan, diangkat. At-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, atau lafaz yang lain at-tahiyyatu lillahi, at-tahiyyatu at-tayyibatu lillah. Nah, gimana? At-tahiyyatu at-tayyibatu lillah. Ya. Atau lafaz yang lain at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, assalamu alaikum. Pokoknya ketika kita mengucapkan at-tahiyyat, maka sudah mengangkat jarinya. Kemudian menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya.
menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya. Ini riwayat sahih jelas yang menunjukkan penggerakan apa? Penggerakan jari telunjuk, ya, jari telunjuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian sebagian ulama fikih mengatakan kita menggerak-gerakannya saat berdoa. Seperti at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Saya sering memakainya lafal itu. Kemudian assalamu alayka. Nah, ketika assalamu alayka itu kan doa. Semoga keselamatan itu kan doa. Atasmu wahai Rasulullah SAW. Dan semoga keselamatan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga menggerakkan. Pokoknya setiap kali berdoa dan mengucapkan lafzul jalalah Allah, maka gerak-gerakanlah. Paham ini? Setiap kali berdoa saat tasyahud dan mengucapkan Allah lafzul jalalah, maka gerakanlah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara menggerakkan? Ingat, lafal hadisnya bagaimana? Yuharrikuha, menggerakkannya, bukan yarfa' wa yakhfil, bukan menggerakkannya, mengangkat kemudian menurunkan, mengangkat, menurunkan, mengangkat, menurunkan. Enggak. Ya. Tidak, tetapi menggerakkannya, berarti pelan saja menggerakkannya. Karena namanya juga menggerakkan, bukan angkat turun angkat, turun angkat. Enggak, lafal hadisnya tidak begitu. Tetapi menggerakkannya pelan. Paham ini para ikhwah? Menggerakkannya pelan. Ya, kapan menggerakkannya? Khalid, kapan menggerakkannya? Saya sudah terangkan jadi dua saat menggerakkan. Bantu di sampingnya Zaidan. Kapan menggerakkannya? Saat berdoa. Yang kedua, batu sampingnya Huzaimi. Mengucapkan lafzul jalalah. Ketika kita mengucapkan lafzul jalalah dalam tasyahud sampai nanti doa. Saya beri contoh ya, yang lengkapnya. Ini perhatikan. Kita akan duduk. Kemudian anggap saja ini saya sedang mau tasyahud. Kita duduk, ketika kita mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Ya. At-tahiyyatu lillah. Ini angkat. Karena mulai mengucapkan at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka. Lihat, bergerak. Karena sedang apa? Berdoa. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ibadillah, ada Allah, maka gerakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada Allah, gerakan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma, ada Allah, dan itu doa, gerakan. Begitu caranya. Fahimtum? Fahimtum yang tidur di kamar mandi? Abid Nur, fahimta? Ya, ini. Allahumma salli ala Muhammad, bergerak. Wa ala ali Muhammad. Karena doa itu. Berarti selama salawat bergerak terus, iya, doa. Tapi jangan angkat turun, angkat turun, jangan. Apalagi putar-putar. Jangan. Ya, enggak ada riwayatnya. Jadi bergerak. Lalu kapan lagi? Innaka Hamidum Majid. Salawat selesai, kita dianjurkan untuk apa? Berdoa, minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini bergerak terus. Wa min fitnatil masihid dajjal. Bergerak.
Kenapa? Karena riwayatnya dari ada. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa disebutkan dalam hadis sahih, lahiya asyaddu 'ala syaitan. Itu pergerakan meskipun sedikit, itu cambukan yang keras untuk syaitan. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang kan baru Allahu Akbar, apalagi salat subuh. Ya kan? Sering nggak begitu? Sering. Padahal saya sudah suruh musyrif untuk membangunkan agak pagi, agak siangan. Karena sekarang subuhnya jam 5 kurang seperempat. Jam 5 kurang 10. Jadi kalian cukup dibangunkan jam 4 seperempat, harus keluar dari kamar jam 4.30, lalu sholat malam 15 menit sampai 20 menit sebelum azan. Cukup. Ya, sekarang ini kalau musim penghujan, maka dia waktu malamnya panjang. Kita dulu kalau di Arab Saudi musim dingin, kadang-kadang waktu malamnya bisa sampai 15 jam. Waktu siangnya pendek. Ya, ini para ikhwah. Taib. Paham sekarang cara menggerakkannya? Saya tanya sekarang. Hafiz, mana Hafiz? Muhammad Hafiz. Kapan menggerak-gerakan tangan? Saat berdoa dan saat mengucapkan lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Kata-kata Allah. Paham. Baik. Terakhir para ikhwah, F3 yang ketujuh. Yang ketujuh. Mengarahkan tangan kanan ke kanan jika bersalam dan ke arah kiri. Jadi maksudnya gini. Ini kan sudah salam nih, sudah tasyahud. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzaban nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Pokoknya doa-doa sebelum salam. Nah, ketika salam, lihat tangan saya. Ketika salam menggerakkan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidur kamar mandi. Ya. Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menggerakkan ke kanan untuk salam belum ada contohnya. Menggerakkan ke kiri juga belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Cukup itu. Insyaallah kita lanjutkan hari Jumat dan hari Sabtu. Ya, waktu kita tinggal 2 pertemuan. Mudah-mudahan bisa kita menyelesaikan poin keempat dan seterusnya. Kalau tidak maka menjadi PR kita bersama. Kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan lain. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada waktu 5 menit. Ada yang bertanya? Nah. Ya Ustaz, assalamualaikum. Ilaikum. Ustaz, kalau misalnya kan tadi kan gerak-gerakan ini sunnah, tapi kalau misalnya gerak-gerakannya cepat sama ke atas ke bawah gimana Ustaz? Tadi sudah kita sebutkan bahwa menggerak-gerakannya bukan ke bawah ke atas, tetapi menggerak-gerakan saja. Ya, tidak ke bawah ke atas. Baik cepat ataupun lambat tidak disyariatkan. Maksudnya kalau misalnya kayak gini kita dapat dosa atau tidak? Tidak dapat dosa. Cuma dia kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang lain? Habibi Zaki. Azka Habibi sudah datang. Sakit lagi. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya Ustaz, assalamualaikum. Ilaikum. Ustaz, kalau misalkan sholat witir biasanya kan 3 rakaat, Ustaz. 3 rakaat biasanya tanpa tasyahud awal. Nah,
Itu kalau tasyahud akhirnya itu duduk tawaruk atau iftirash? Salat maghrib. Bukan, sholat witir. Salat witir. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau sholat witir caranya kan ada beberapa cara. Yang pertama, sholatnya 2 rakaat, kemudian setelah itu sholat 1 rakaat. Sholat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Nah, yang jadi pertanyaan 1 rakaatnya ini bagaimana? Atau sholatnya 3 rakaat sekaligus, 3 rakaat tanpa ada salam di antaranya. Atau sholatnya 5 rakaat sekaligus, 7 rakaat sekaligus. Itu tata cara sholat witir. Nah, bagaimana duduk tasyahudnya? Maka duduk tasyahudnya adalah dengan cara mengamalkan hadis Rasul, yaitu sunnah duduk di dalam sholat adalah iftirash. Paham? Itu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sunnah duduk di dalam sholat adalah iftirash. Artinya asal hukum duduk iftirash. Kita kalau duduk di antara 2 sujud, duduknya dengan cara apa? Duduknya dengan cara apa? Iftirash apa tawarruk? Iftirash. Maka begitu juga duduk untuk sholat witir. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah? Capek dah? Taib. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Besok Kamis subuh tidak ada daurah, tetapi kita akan ada daurah hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Ahad insya Allah ada muhadatsah. Dan Sabtu malam Ahad bakar-bakar lagi. Apalagi yang ingin ditambah? Kurang? Apalagi yang ingin tambah? Ayam? Enggak, begini. Ayam bakar itu nanti harus ada bumbu. Tapi coba saya usahakan. Sate, ya coba saya usahakan ya. Tapi dengan syarat, jangan sampai setengah 12. Cepat-cepat, ya harus bakarnya cepat. Berarti nanti kita siapkan arangnya itu sebelum sholat isya. Yang lama kan bikin arangnya panas, betul? Ya. Jadi sebelum sholat isya sudah ready, sudah jahiz. Apa arti jahiz? Siap, tinggal bakar. Baik. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.